Segala sesuatu mendatangkan kebaikan. Iya, Panta. Tapi baca ayatnya dulu yang benar. Oh, tadi kurang benar. Itu setengah. Kalau setengah mau lihat apa? Loh, walaupun setengah kan itu firman Tuhan, Bo. Benar. Walaupun setengah kan itu sering menjadi judul khotbah, Bo. Setuju. Pasti mendatangkan kebaikan. Oke, senang sekali bisa berjumpa dengan Bapak Ibu teman-teman sekalian. Kita kembali bersama di program podcast Akap Antakirana Asa Boas. dari Keblinger. Jadi kebenar. Oke, nah Pak Boas, Ya, Panta. boleh kan kalau saya berpikir bahwa segala sesuatu yang saya lewati, alami dalam hidup ini pasti mendatangkan kebaikan? Tergantung. Ya dong. Boleh nggak ada jawaban lain selain tergantung? Karena harus lihat dua sisi, Panta. Oke. Takutnya keblinger. Nah, ini kan ada ayatnya. Ya, coba lihat Roma ayatnya. 8 ayat Ya, 28. Oke. Roma 8 ayat 28. Iya. Ya, silakan Bapak Ibu, teman-teman ambil Alkitabnya, kita baca. Ayo. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Itu kan yang sering kita dengar, sering di khotbah-khotbah. Ya. Berarti kalau sampai pun saya bangkrut, pasti itu mendatangkan kebaikan. Ya. Kalaupun sekarang saya ditolak cinta, pasti mendatangkan kebaikan buat saya. Kalaupun saya mengalami masalah di kantor pekerjaan bisnis, pasti mendatangkan kebaikan buat saya. Bahkan kalaupun ya maaf katalah naik motor jatuh, pasti mendatangkan kebaikan. Kita harus punya prinsip itu kan dalam hidup. Segala sesuatu mendatangkan kebaikan. Iya, Panta. Tapi baca ayatnya dulu yang benar. Oh, tadi kurang benar. Itu setengah. Kalau setengah mau lihat apa? Loh, walaupun setengah kan itu firman Tuhan, Bo. Benar. Walaupun setengah kan itu sering menjadi judul khotbah, Bo. Setuju. Pasti mendatangkan kebaikan. Bagi. Itu judul khotbah. Baca dulu. Kan itu ada situasi dan kondisi yang harus. Ibaratnya tuh kalau iklan ya, Panta teman-teman, itu ada bintang titik kecil. Syarat dan ketentuan berlaku. Itu lihat dong. Saya nggak mau sendirian lah ya. Bapak Ibu teman-teman disuruh baca Pak Boas nih. Ada baginya katanya. Iya coba. Oke, dari awal ya. Iya. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Jadi ada syarat dan ketentuannya nggak, Panta? Apa dong? Bagi yang mengasihi Dia. Jadi kalau nggak mengasihi Dia, segala sesuatu tidak mendatangkan kebaikan. Belum tentu. Kan gitu. Tapi kan kita orang Kristen dong, orang Kristen. rajin ibadah segala macam. Kita harus meyakini dong, apapun yang terjadi pasti mendatangkan kebaikan buat kita. Ya. Panta, ini saya pakai analogi nih ya. Teman-teman, Bapak Ibu, Panta, pernah nggak beli barang cuma karena pengen bonus ya? Pernah. Saya mau tanya, harga barang sama bonus mahalan mana? Mahalan barangnya. Kenapa mau fokus sama bonus ya? Karena bonusnya lucu. Sama kayak gini. Bonusnya adalah mendatangkan kebaikan. Oke. Tapi barangnya adalah yang dipanggil sesuai rencana Allah. Yang mengasihi Dia. Bagaimana mungkin dapat bonusnya kalau tidak membeli barangnya? Oke. Jadi ini ayat khusus bagi orang yang mengasihi Tuhan. Kalau mengasihi Tuhan, maka rencana-rencananya adalah rencana-rencana yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Kalau sesuai kehendak Tuhan, pasti ujung-ujungnya baik. Kan sederhananya begitu. Oke. Ya, nah kalau saya misalkan, saya mengasihi Tuhan nih. Iya. Kan mengasihi Tuhan, tidak mengasihi Tuhan, kita nggak tahu batasannya levelnya apa. Betul. Ya kan? Betul. Gimana dong? Sesuai rencana Tuhan nggak? Jadi kalau kita nggak tahu nih batasannya mengasihi Tuhan gimana, hidup sesuai rencana Tuhan atau rencana sendiri, melibatkan Tuhan dalam rencanamu atau Tuhan melibatkan engkau dalam rencananya Tuhan. Itu lebih berat lagi tuh Pak Boas. Jadi mengetahui saya hidup dalam rencana Tuhan itu gimana? Nah gampang, makanya ayat Roma 8 ayat 28 bagian A kan bilang gini, kita tahu sekarang. Nah kita cermati dulu nih keterangan waktunya Paulus. Sekarang. Apa yang dimaksud dengan kita tahu sekarang? Maka kita harus baca konteksnya, Panta. Konteksnya dari ayat 18. Coba lihat Roma 8 ayat 18. Kalau pakai konteks-konteks itu perlu naik turun ya? Harus dong. Oke. Kalau nggak ngerti. Ayat 18. Ya. Sebab
Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Nah, ternyata Paulus tidak bicara tentang hidup di dunia, Pak Anta. Paulus sedang bicara tentang hidup kekekalan di sorga. Berarti Paulus mau ngomong gini, ngapain kamu pusing kebaikan-kebaikan apa yang kamu terima di dunia ini kalau engkau belum terima kebaikan kekal di sorga. Jadi jangan kita, tadi yang saya bilang di awal, jangan mau bonusnya doang tapi barangnya kita gak mau beli. Kita punya dulu keselamatan kekal, maka kita bisa mengalami kebaikan-kebaikan. Jadi konteksnya ini bukan di dunia, Pak Anta. Konteksnya bagi orang-orang yang dipanggil sesuai rencana Tuhan. Rencana Tuhan apa? Rencana Tuhan adalah keselamatan. Berarti kalau begitu penjelasannya, berarti Tuhan turut bekerja dalam segala sesuatu. Betul. Mendatangkan kebaikan bagi mereka yang telah menerima keselamatan. Betul. Nah, kalau saya telah menerima keselamatan, lalu tiba-tiba saya naik mobil ngebut, pernah tuh, ya di Bali ya, ngebut mau nyebrang ke Gilimanuk, nabrak anjing, kemudian mobilnya rontok, gitu kan. Lalu saya berkata begini, nggak apa-apa, saya ngomong ke istri saya, ya. Ini pasti mendatangkan kebaikan buat kita. Boleh gak begitu? Kan saya udah selamat nih terima Yesus. Betul. Tapi yang dikerjakan Pak Anta kira-kira itu sesuai dengan kehendak Yesus atau enggak? Ngebut maksudnya? Iya dong. Ada gak batasan ngebut? Ya, Pak Anta gak usah dicari di Alkitab. Tanya istri, saya kecepatan gak bawa mobilnya saya? Jangan-jangan itu teguran loh. Bukan kebaikan gitu. Ya kalau di jalan tol sih kelihatan. Ada maksimum 100, maksimum 80. Nah kalau bawanya 140 terus kecelakaan mau bilang itu kebaikan. Itu kebodohan. Oke. Gitu. Berarti walaupun saya sudah terima Yesus, hidup dalam pelayanan, tapi kalau cara saya hidup itu sesekali keluar daripada norma atau etika, ya, itu lalu akibatnya tidak baik, kayak tadi nabrak anjing misalkan begitu, nggak bisa berkata bahwa itu mendatangkan kebaikan buat saya ya. Jangan. Nggak bisa berkata itu Tuhan turut bekerja ya. Jangan dong, masa Tuhan bekerja untuk kecelakaan, Pak Anta? Kan ini aja nggak masuk logika. Betul. Masa Tuhan mencelakakan kita? Pak, tapi kan itu Tuhan izinkan, Pak. Kenapa Tuhan nggak suruh saya ngerem waktu sebelum nabrak kan gitu? Tuhan bisa, tapi buat kamu supaya kamu belajar. Iya gitu, Pak Anta. Jadi memberikan teguran itu kepada kita, itu sebenarnya kebaikan juga. Persis. Kebaikan juga kan. Persis. Tapi Tuhan tidak merancang itu supaya mendatangkan kebaikan buat kita. Iya. Oke. Betul. Makanya. Karena nabrak anjing nggak baik ya. Nah itu Pak, saya baru mau tanya tuh anjingnya kemana? Masih hidup. Oh hidup. Oke. Ya puji Tuhan lah kalau masih hidup ya kan. Tapi gini Pak Anta, kalau kita mau belajar ya teman-teman untuk tahu bagaimana kita mengalami kebaikan-kebaikan Tuhan. Paulus kasih tahu juga caranya. Coba lihat Roma 8 ayat 25 Anta. Oke. 25 saya bacain ya, Anta ya. Bapak Ibu baca di rumah ya. Tetapi jika kita mengharapkan apa yang tidak kita lihat, kita menantikannya dengan tekun. Berarti untuk kekekalan saja kita menantikan dengan tekun. Dalam hal inilah bahwa kita bilang kita tahu sekarang nih. Karena kita sedang menanti, Pak Anta. Jadi ini sebuah proses penantian. Nah dalam penantian saya pahami seringkali kita lemah. Seringkali kita bosan. Makanya Paulus juga kasih tahu kita perlu berdoa. Ayat 26. Demikian juga roh, maksudnya Roh Kudus membantu kita dalam kelemahan kita. Kita lemah. Kita gak akan bisa menyelami kebaikan-kebaikan Tuhan dalam hidup kita tanpa Roh Kudus. Makanya kenapa tadi saya bilang di awal menurut firman Tuhan, kalau orang belum selamat, belum percaya Yesus, belum menerima kekalahan dari Tuhan, dia gak akan pernah mengalami kebaikan. Kebaikan hanya ada ketika orang itu selamat, Pak. Makanya Paulus kasih tahu, nanti roh yang akan membantu kamu berdoa. Nah setiap hari sudahkah kita menyerahkan segala rencana kita yang menurut kita baik, agar Tuhan juga ikut campur tangan dalam rencana kita. Atau yang approve kita rencananya. Terus kalau ujung-ujungnya ada kecelakaan kita bilang udahlah nanti baik. Itu gak bisa juga. Gak bisa gitu? Gak bisa. Berarti itu keblinger juga ya? Ya jelas. Jadi sebagai orang Kristen, tidak bisa mentang-mentang karena kita sudah terima Yesus, sudah dapat keselamatan, lalu hidup kita sembrono, lalu ada dampak konsekuensi negatif dari kesembronan saya, kemudian berkata,
Tuhan turut bekerja dan ini mendatangkan kebaikan. Gitu. Nggak bisa begitu ya. Bisa. Karena Tuhan nggak mungkin merencanakan kecelakaan. Jelas. Betul. Berarti ayat 28 ini ya, Tuhan itu turut bekerja mendatangkan kebaikan bagi orang-orang yang memang mengasihi Tuhan, yang tadi dikatakan setiap hari hidupnya menyerahkan rencananya kepada Tuhan, dan mereka yang terpanggil atau hidup di dalam rencana Tuhan. Berarti kalau orang hidup dalam rencana Tuhan itu kan menjalankan firman Tuhan ya? Jelas, betul begitu ya? Jelas. Berarti kalau perilaku kelakuannya di luar firman Tuhan, berarti udah jelas tidak mendatangkan kebaikan sih. Tidak mungkin, Panta. Makanya Paulus, walaupun dari kesalahan-kesalahan itu pun menyadari kebodohan dan kesalahan dan kemalasan, akhirnya kalau bertobat baik juga sih. Kalau bertobat. Makanya Paulus kasih tahu nih ayat 29 ayat 30. Dia tutup gini. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Supaya ia anaknya itu menjadi yang sulung di antara banyak saudara. Bagaimana kita tahu kita hidup sesuai rencana Tuhan? Bagaimana kita tahu kita hidup mengasihi Tuhan? Kalau hidup kita serupa dengan Tuhan Yesus. Oke. Gitu. Berarti ini dalam lagi ya? Lebih dalam lagi. Berarti karakteristik cara kita berkata-kata, berespon, berpikir, itu perlu berubah sesuai dengan Kristus. Yes. Nah, itu lama-lama nanti akan dibantu oleh Roh Kudus, Panta. Oke. Yang tadi ayat 26 tadi kan, Roh yang akan membantu kita. Oke. Berarti untuk teman-teman Bapak Ibu, mulai sekarang kita tidak boleh sembrono lagi dalam menggunakan kehidupan kita. Bahkan kita yang sudah diselamatkan oleh Tuhan, kita perlu berjalan di dalam kebenaran. Ya, kalau enggak nanti terjadi hal yang tidak kita inginkan, lalu kita dengan gampang berkata mendatangkan kebaikan pasti buat aku. Tuhan turut bekerja ya. Nah, ini keblinger ya. Jadi sekarang kita tahu nih bahwa hidup bersama dengan Tuhan, mengasihi Dia dalam rencananya adalah kita mengikuti firman-Nya. Oke, silahkan teman-teman jika setuju komen di bawah, jika belum setuju komen juga di bawah, kita diskusikan lebih lanjut termasuk topik-topik yang mau dibahas, silahkan taruh saja di kolom komentar. Sampai ketemu, Tuhan Yesus memberkati kita semua.